Baik, kali ini kita akan membicarakan tentang sistem, ya, sistem dan lingkungan. Jadi di dalam kajian termodinamika kita akan selalu bersentuhan dengan istilah apa yang disebut sebagai sistem itu. Apa itu sistem? Ya, apa itu sistem? Sistem ini merupakan sekelompok atau himpunan yang dihubungkan atau diasosiasikan secara material dan imaterial. Jadi ini menunjukkan bahwa sistem itu bisa berwujud benda, zat padat, zat cair, zat gas begitu, atau yang imaterial. Imaterial itu berarti dia berupa konsep atau dia berupa gagasan, ya, dia berupa gagasan. Nah, jadi apapun yang kita hadapi, apapun yang kita pelajari di dalam termodinamika ini, itu bisa disebut sebagai sistem. Nanti bergantung pada pendefinisian kita tentang cakupan dari kajian kita itu. Misalkan seperti ini, sistem ketika kita mempelajari, ketika kita masuk ruang kelas, maka ruang kelas itu bisa merupakan sebuah sistem. Bisa merupakan sebuah sistem. Kita anggap sebagai sistem. Tetapi di dalam ruang kelas juga ada meja. Kalau fokus kajian kita itu kepada mejanya, maka sistemnya adalah meja. Sistemnya adalah meja. Di meja itu mungkin ada buku gitu. Kalau fokus kajian kita itu adalah pada objek yang berupa buku itu, maka sistemnya yang disebut sebagai sistem itu adalah pada bukunya itu, ya, pada bukunya itu. Jadi grup, ya, grup atau himpunan begitu. Jadi sesuatu yang awalnya itu merupakan sistem, di dalamnya itu bisa terdiri dari sistem-sistem yang lain. Nah, kita akan menyebut sistem itu bergantung kepada objek kajian kita itu, bergantung pada cakupan kajian kita itu. Kalau cakupan kita luas, maka sistem kita ya juga akan merupakan sesuatu yang luas. Tapi di dalam yang luas itu mungkin terdiri dari sistem-sistem yang lain. Nah, kalau cakupan kita itu lebih spesifik, lebih kecil, maka sistem kita yang lebih kecil itu tadi. Contohnya adalah meja, di dalam meja ada buku. Sistem kita bisa berupa meja, juga bisa berupa buku itu. Jadi, sistem adalah kelompok, grup, atau himpunan, ya, yang diasosiasikan atau dihubungkan dengan sesuatu yang sifatnya material atau berupa gagasan atau imaterial, begitu. Kemudian sistem itu juga bisa didefinisikan sebagai suatu fenomena, objek alam, ya, yang dihubungkan dengan suatu fenomena. Misalkan panas yang ada di dalam cairan atau air yang diletakkan di atas tungku, maka panas ini bisa merupakan sistem, ya, bisa merupakan sistem. Jadi fenomena itu juga bisa. Jadi bisa berupa wujud, ya. Jadi bisa berupa benda, bisa berupa gagasan, bisa berupa fenomena. Pengertian yang lain dari sistem itu adalah yang di sini, ini set of object, himpunan dari objek, ya, yang disusun atau diorganisasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Ini biasanya merupakan bagian dari sebuah kerja mesin, ya, dari sebuah kerja mesin. Misalkan kita punya mesin diesel, mesin motor 2 tak, 4 tak, seperti itu. Nah, bagian-bagian dari komponen itu bisa merupakan sebuah sistem, ya. Jadi set komponen, ya, dari objek-objek yang merupakan set komponen itu. Nah, sistem itu juga bisa didefinisikan sebagai a body of theory atau or practice, ya. Jadi sistem juga bisa didefinisikan sebagai tubuh dari suatu teori atau dari suatu hasil kesimpulan di lapangan, ya, yang
teori itu dia menjelaskan ya bentuk-bentuk dari pemerintahan, agama, filsafat dan seterusnya seperti itu. Tapi ini tidak terkait dengan termodinamika kita ya. Tapi kalau kita tertarik dengan kajian termodinamika untuk ilmu sosial, maka kita bisa menganggap itu sebagai sistem. Misalkan pemilu itu bisa dianggap sebagai sebuah sistem. Di dalam pemilu itu ada dinamika suara, ada dinamika informasi-informasi yang bergejolak dan seterusnya seperti itu. Nah, pemilu itu bisa dianggap sebagai sistem. Di dalam pemilu ada kontestan. Kontestan itu juga nanti bisa dianggap sebagai sistemnya. Pengertian yang lain, a set of concept, ya, set of concept or parts, ya, himpunan dari konsep yang dia nanti itu menjelaskan bagaimana sebuah fungsi-fungsi khusus itu bekerja, ya. Fungsi-fungsi khusus itu bekerja. Jadi himpunan dari konsep yang dengannya dia bisa menjelaskan fungsi-fungsi khusus itu bisa bekerja. Jadi ini terkait dengan gagasan itu ya. Jadi sistem itu bisa berupa benda, bisa berupa ini benda ada cair, gas ya. Ada cair, terus kemudian gas, dan ada udara, bisa berupa gagasan, bisa berupa fenomena, dan bisa berupa set komponen. Itu sistem. Nah, kemudian sistem ini, katakanlah ini lingkaran ini adalah sebuah sistem, maka di luar dari sistem ini yang disebut sebagai lingkungan. Yang di sini, yang berwarna biru-biru ini adalah disebut sebagai lingkungan. Di luar dari sistem itu disebut sebagai lingkungan. Nah, ini sistemnya, ya. Ini sistem. Sistem itu bisa dibatasi dengan apapun kayak gitu. Batas antara sistem dengan lingkungan itu disebut ya dinding. Jadi di sini ini sistemnya. Jadi ini sistem. Terus kemudian ini lingkungan. Nah, yang di sini ini adalah dinding ini. Jadi di dalam sistem nanti mungkin ada sistem yang lain. Maka ini juga sistemnya. Ya, ini juga bisa dianggap sebagai sistem. Batasnya di luar itu adalah lingkungannya. Jadi yang awalnya merupakan sistem juga pada akhirnya ketika kita masuk ke dalamnya dia bisa menjadi lingkungan. Ya. Jadi sistem itu pada fokusnya, ya, fokus objek kajian kita itu. Nah, ya. Nah, sistem ini nanti bisa real atau bisa konsep. Terus kemudian dia bisa berupa padat, cair, gas, dipol magnet dan seterusnya seperti itu, ya. Nah, interaksi antara sistem dengan lingkungan itu pada akhirnya membawa kita pada klasifikasi antara sistem dengan lingkungan yang dibatasi oleh dinding pemisah atau sekat itu. Itu pada akhirnya membawa kita pada klasifikasi ada sistem yang dia tertutup, ada yang terbuka. Kalau sistemnya tertutup berarti dindingnya itu rapat. Jadi antara sistem dengan lingkungan ini tidak ada interaksi. Sistemnya tertutup. Nah, sistem yang kedua itu adalah sistem terbuka. Jadi antara sistem dengan lingkungan itu ada interaksi, ada sesuatu yang keluar dan ada sesuatu yang masuk. Yang keluar dan masuk ini nanti yang menjadi fokus kajian. Ya, ini sistem yang terbuka. Ya, jadi ada dua. Dilihat dari interaksi antara sistem dengan lingkungannya itu ada dua jenis. Secara umum ada dua jenis sistem. Sistem tertutup dan sistem terbuka. Ya, tertutup dan terbuka itu. Nah, keadaan termodinamika dari suatu sistem itu nanti ditentukan oleh besaran-besaran yang besaran itu ditentukan dari mana? Ditentukan dari eksperimen. Karena dia eksperimen, maka besaran-besaran itu harus dapat diukur. Karena itulah kemudian ciri khas
atau karakteristik dari sistem itu kemudian nanti dicirikan atau didefinisikan dengan apa yang kita sebut sebagai variabel keadaan atau sifat dari sistem itu, ya. Sifat dari sistem. Jadi sifat itu melekat pada sistem. Jadi ada sistem dulu baru ada sifat, ya. Ada sistem dulu baru ada sifat. Misalkan variabel keadaan itu misalkan adalah tekanan atau pressure, ya. P, ya. Tekanan atau P. Terus kemudian suhu atau temperatur, T. Kemudian volume, ini ukuran bendanya, ya. V, magnetisasi, polarisasi, dan seterusnya. Nah, dilihat dari variabel-variabel keadaan ini dan dihubungkan dengan massa atau volume. Kenapa kita lihat dari massa atau volume? Karena sistem tadi ada yang berupa benda. Benda ini adalah partikel. Ciri khas dari partikel itu adalah memiliki massa dan dia menempati ruang. Partikel ini adalah materi, maka dia pasti memiliki massa dan dia menempati ruang. Karena itulah variabel keadaan itu terus kemudian dilihat bagaimana hubungannya dengan massa, bagaimana hubungannya dengan volume, ya. Nah, ada variabel keadaan yang dia, ya, ada variabel keadaan yang dia berbanding lurus. Yang dia itu berbanding lurus dengan massa atau volume. Variabel keadaan yang berbanding lurus itu disebut sebagai variabel atau besaran ekstensif. Ya, besaran ekstensif. Kalau dia berbanding lurus dengan massa atau volume, itu disebut sebagai besaran ekstensif. Nah, ada variabel kedua yang dia tidak bergantung, ya, dia tidak bergantung kepada massa atau volume. Besaran ini disebut sebagai besaran intensif. Jadi ada dua, ya, besaran ekstensif dan besaran intensif. Kalau ekstensif di-extend, extend itu bisa ya. Kalau kita punya kotak itu kita bisa di titik sudutnya ini. Nah, ini bisa diperbesar terus, ya, bisa diperbesar terus. Maka dia nanti bergantung dengan dia punya hubungan lurus dengan volumenya itu. Nah, ini extend, di ekstensif. Jadi variabel yang dia berbanding lurus dengan massa atau volume ini disebut sebagai variabel atau besaran ekstensif itu. Nah, perbandingan antara besaran ekstensif dengan massa itu disebut sebagai besaran spesifik. Ya, perbandingan antara besaran ekstensif dengan massa, ya, disebut sebagai besaran spesifik. Biasanya ini nanti disimbolkan dengan huruf kecil. Contohnya, misalkan kita punya volume sebuah sistem itu adalah V. Volume sebuah sistem adalah V. Maka volume spesifiknya itu adalah V kecil, V besar sama dengan V besar dibagi dengan M. Nah, ini volume spesifiknya. Dari persamaan ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa volume spesifik berbanding terbalik dengan rho atau kerapatan. Kita tahu, ya, bahwa rho ini sama dengan M per V. Jadi volume spesifik itu berbanding terbalik dengan rho. Jadi kalau kita dilihat, jadi V kecil ini sama dengan V besar dibagi dengan rho kali V. Jadi dia berbanding terbalik dengan rho. Ya. Jadi kita dapatkan ini, ya. Jadi V kecil ini sama dengan seper rho. Jadi volume spesifik, ya. Ini volume spesifik, dia berbanding terbalik dengan rho. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya.